Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi akuntansi S1 angkatan 2020. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terkait bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam sebuah perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Nurafni Oktavia SEMAK. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 8 anggota, yaitu Sulmiati Abbas, NIM 200901500015, Imra Uhriana Rasul, NIM 200901501021, Mustabsyira A, NIM 200901501023, Nurul Adriana, NIM 200901501024, Reski Amalia Putri, NIM 200901501025, Sri Wahyu Amalia, NIM 200901501026, Rahman Syaputra, NIM 200901501027, dan Asfira, NIM 200901501028. Berikut video presentasi kelompok kami. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai profil perusahaan PT Haji Kala Cabang Goa. PT Haji Kala Cabang Goa memiliki visi yaitu menjadi panutan dalam pengelolaan usaha secara komputasional berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan misi mereka adalah pertama, mewujudkan kelompok usaha terbaik dan unggul, kedua, berperan aktif dalam memajukan ekonomi nasional, ketiga, berperan aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi kemajuan bersama, dan yang terakhir adalah uraian proses pemeliharaan dan perawatan peralatan. PT Haji Kala Cabang Goa sendiri diresmikan oleh Bupati Goa Adnan Purishta Ihsan sebagai cabang Toyota wilayah Goa yang berlokasi di Jalan Poros Takalar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati Goa didampingi oleh Presiden Direktur of PT Toyota Astra Motor Mr. Yoshihiro Nakata, Vice President PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto, CEO Kala Toyota Group Haryadi Kaimuddin, serta seluruh jajaran top manajemen dan direksi founder dealer dan dealer Toyota. PT Haji Kala Cabang Goa dibuka untuk membantu pasar Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pasar otomotif. Dapat teman-teman saksikan pada video ini, begitupun juga dengan produk-produk yang ada di PT Haji Kala Cabang Goa. Nah, pembahasan kedua adalah mengenai sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global PT Haji Kala Cabang Goa saat ini. Sistem informasi manajemen yang membantu PT Haji Kala Cabang Goa dalam pengambilan keputusan, di mana sistem ini melakukan penelusuran masalah dengan mendesain alternatif dan membantu dalam memilih tindakan dan menguji kelayakannya. Bagi PT Haji Kala Cabang Goa, sistem informasi berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional yang ada di perusahaan tersebut, di antaranya melayani kebutuhan informasi bagi setiap unit fungsional pada setiap tingkatan. Nah, untuk pendekatan, bagi PT Haji Kala Cabang Goa, pendekatan yang mereka gunakan adalah pendekatan teknis, di mana pendekatan ini terdiri dari pertama, ilmu komputer yang fokus pada akses penyimpanan data, kedua, metode kuantitatif yang fokus pada praktik manajemen, ketiga, riset operasi fokus pada parameter terpilih, keempat, model normatif berbasis matematis pada ilmu sistem informasi sebagaimana teknologi fisik dan kapabilitas formal pada sistem. Dan yang terakhir adalah disiplin yang disumbangkan pada pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Bisnis elektronika dan kerjasama global. 1. Proses bisnis dan sistem informasi perusahaan. Menurut admin penjualan PT Haji Kala Cabang Goa, pelayanan yang mereka berikan seperti showroom, bengkel, servis, dan menyediakan suku cadang. Yang kedua, jenis sistem informasi yang dimiliki. Jenis sistem informasi yang dimiliki oleh PT Haji Kala Cabang Goa adalah website dan aplikasi Oracle. PT Haji Kala memiliki website yaitu www.kalatoyota.co.id yang dimana di dalamnya terdapat beberapa menu dan fitur seperti shopping tools, produk, tentang Kala, bantuan, dan akun saya, Oracle Cloud Application, termasuk di dalamnya Oracle Human Capital Management untuk mengelola semua aspek data karyawan yang mencakup modul untuk penggajian, perekrutan, tunjangan, dan pelatihan. 3. Sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp,
LinkedIn, dan TikTok. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan promosi serta menyalurkan informasi yang penting. 4. Fungsi sistem informasi di dalam perusahaan. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir yaitu mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Selanjutnya, sistem informasi, organisasi, dan strategi PT Haji Kala Cabang Goa. Yang pertama, bentuk organisasi PT Haji Kala Cabang Goa adalah organisasi fungsional yang merupakan bentuk organisasi yang tidak terlalu menekankan hubungan hierarki secara struktural. Bentuk organisasi ini lebih berfokus pada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan para anggotanya. Yang kedua, sistem informasi berdampak besar bagi PT Haji Kala Cabang Goa karena sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam bersaing secara global dengan mempertahankan kualitas produk, berfokus pada peluang pasar, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun pemasok. Yang ketiga, cara PT Haji Kala Cabang Goa dalam menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah selalu mengikuti serta mengawasi tren terbaru yang ada di masyarakat. Isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Pemanfaatan sistem informasi dalam melakukan penjualan berdampak besar bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan, akan tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif terhadap kinerja karyawan. Hal itu disebabkan karena informasi mengenai penjualan produk telah tersedia di website dan aplikasi resmi dari PT Haji Kala Cabang Goa, sehingga pekerjaan SPG dan SPB menurun. Selanjutnya yaitu etika yang diterapkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat informasi. Pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Ketiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Yang keempat, tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Kelima, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Keenam, tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita, baik di media cetak atau elektronik. Dan yang terakhir, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, dimensi moral yang menjadi acuan perusahaan dalam sistem informasi. Di antaranya, yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang terakhir adalah kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan.
Selanjutnya, infrastruktur TI dan perkembangannya. Yang pertama, perkembangan infrastruktur TI di perusahaan. PT Haji Kalak Cabang Goa memiliki infrastruktur TI yang memadai, baik pada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Yang kedua, komponen infrastruktur TI yang dimiliki oleh perusahaan. PT Haji Kalak Cabang Goa memiliki 6 komponen infrastruktur TI, diantaranya manajemen dan penyimpanan data, platform internet, platform peranti keras komputer, platform sistem operasi, aplikasi peranti lunak perusahaan termasuk middleware, dan jaringan atau telekomunikasi. Yang ketiga, tren platform perangkat keras terkini. PT Haji Kalak Cabang Goa memiliki tren platform perangkat keras terkini, salah satunya platform digital mobile. Yang keempat, tren platform perangkat lunak terkini. PT Haji Kalak Cabang Goa memiliki tren platform perangkat lunak terkini, yaitu layanan web dan aplikasi Microsoft Office. Yang kelima, isu manajemen yang dialami perusahaan terkait perubahan platform dan infrastruktur. Seiring berkembangnya perusahaan menyusut atau tumbuh yang menyebabkan melampaui infrastruktur yang dimiliki sebelumnya. Dasar-dasar intelijen bisnis pada PT Haji Kalak Cabang Goa. Yang pertama, cara perusahaan mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Dalam memproses file atau data perusahaan, PT Haji Kalak Cabang Goa mengorganisasikannya dengan cara mengarsipkan file. Pengarsipan file tersebut ditujukan agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman, serta jika dibutuhkan bisa segera ditemukan dengan cepat dan tepat, serta menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, pendekatan database untuk pengelolaan data. PT Haji Kalak Cabang Goa menggunakan database untuk menyimpan data kepegawaiannya pada sistem informasi dan file yang berbeda untuk data pribadi, penggajian, dan tunjangan. Yang ketiga, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. PT Haji Kalak Cabang Goa memanfaatkan database dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap bisnis berdasarkan data yang akurat, sehingga dapat meningkatkan bisnis dari perusahaan tersebut. Yang keempat, strategi perusahaan mengelola sumber data. PT Haji Kalak Cabang Goa mengelola data pelanggan melalui aplikasi khusus yang menyimpan data-data konsumen pada 10 tahun terakhir, sehingga lebih memudahkan perusahaan untuk menghubungi atau menginformasikan kepada para pelanggan yang akan diberikan pelayanan servis setiap 6 bulan. Telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sistem telekomunikasi adalah kumpulan peranti keras dan peranti lunak yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Internet adalah jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Sebuah jaringan sederhana terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Yang pertama adalah telekomunikasi dan jaringan yang dimanfaatkan oleh perusahaan. PT Haji Kalak memanfaatkan perangkat telekomunikasi seperti televisi, handphone atau smartphone, telepon, dan komputer, serta jaringan LAN atau Local Area Network. Yang kedua, jaringan komunikasi perusahaan dan internet global. PT Haji Kalak Cabang Goa menggunakan jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi seperti email, fax, dan WhatsApp. Yang ketiga, nirkabel yang berdampak pada bisnis perusahaan. Teknologi nirkabel yang digunakan oleh perusahaan PT Haji Kalak seperti ponsel, smartphone, dan komputer pribadi dengan dukungan nirkabel. Selanjutnya, melindungi sistem informasi. Yang pertama, nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian pada perusahaan. Untuk menjamin keamanan dan pengendalian terhadap data dan informasi pada PT Haji Kalak Cabang Goa, karyawan memiliki user masing-masing, sehingga setiap bagian mempunyai batas untuk mengakses informasi. Yang kedua, strategi perusahaan membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Strategi PT Haji Kalak Cabang Goa untuk membangun kerangka kerja demi menjaga keamanan dan pengendalian, yaitu dengan menggunakan akses Wi-Fi sesuai dengan user masing-masing karyawan. Yang ketiga, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi perusahaan. PT Haji Kalak Cabang Goa menggunakan komputer sebagai teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi perusahaan teknologi tersebut.